Meski sempat terlibat perseteruan panas, Rasman Arif Nasution akhirnya mengaku telah memaafkan Nikita Mirzani. Namun begitu, Rasman memastikan tetap melanjutkan kasus laporannya terhadap Nikita di Polres Jakarta Selatan. Seperti diketahui nih guys, Rasman melaporkan Nikita atas kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2025 lalu. Suami Ade Suryani itu menyampaikan bahwa perkembangan kasusnya kini sudah gelar perkara pada hari Kamis pekan lalu. Ia bahkan memastikan sang artis akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan nih guys, Rasman melanjutkan perkara ini atas permintaan keluarganya yang kadung merasa sakit hati atas perlakuan sang artis. Keluarga Rasman bahkan disebut-sebut sangat gembira mendengar kabar bahwa Nikita resmi ditahan atas kasus yang lain. Namun berbeda dengan keluarganya, Rasman justru mengaku prihatin atas kondisi yang menimpa Nikita saat ini. Ini lalu lanjutan abang seperti apa nih bang untuk kasus abang yang di Polres? Saya jawab, laporan saya terhadap Nikita Mirzani, dugaan penganiayaan sudah digelar perkara hari Kamis kemarin. Ya, saya sidang di PN Jakarta Utara, Polres Metro Jaksel itu melakukan gelar perkara dan hasil gelar itu sebenarnya sudah naik sidik, tetapi diminta untuk walaupun Nikita Mirzani sudah 2 kali dipanggil mangkir, maka diminta oleh peserta gelar untuk datang ke Polda Metro guna diperiksa. Nah setelah itu terbitlah surat perintah penyidikan. Dan itu insya Allah Allah yang Maha Kuasa, saya nggak boleh mendahului Tuhan, tapi hakul yakin saya dalam waktu dekat dia naik sidik dan tersangka. Dan itu kasusnya lanjut. Karena saya sudah maafkan adik saya Nikita Mirzani, tapi keluarga saya, anak saya sepertinya belum menerima karena luar biasa apa yang dilakukan terhadap saya. Kira-kira begitu. Saya kan tidak berdiri sendiri, saya punya anak udah gede-gede, punya istri, berjabatan, dihina-hina, kan begitu. Jadi saya tidak bisa juga melampaui mereka gitu. Ketika saya sampaikan berdiskusi kepada mereka, tapi mereka mengatakan udah ya, yang kali ini enggak lah, nggak usah dimaafin, ya sudah. Tapi sikap saya tidak begitu getol, karena saya sudah tahu bahwa kasus ini akan jalan, dan saya waktu itu melihat kalau memang laporan Reza Gladys slow, lambat, saya yang akan dorong biar saya punya cepat. Tapi karena dia juga saya tengok speednya bagus, ya saya juga agak slow down. Perseteruan antara Rasman Arif Nasution dan Nikita Mirzani bermula sejak Rasman menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh. Seperti diketahui, Fadel merupakan tersangka dalam kasus dugaan asusila dan aborsi yang melibatkan Laura Meizani, putri sulung Nikita Mirzani. Sang artis merasa geram karena menilai Rasman kurang riset sebelum menangani kasus tersebut sehingga membela pihak yang dianggapnya sebagai pelaku kejahatan. Ia pun lantas menyerang personal Rasman secara masif di media sosial, bahkan menjulukinya dengan sebutan kura-kura ninja. Lagi bang. Lagi bang. Ini agenda apa bang? Ada apa ya bang? Kira-kira malam-malam, pagi-pagi nih bang. Loli. Loli, apa kabar Loli? Bang, gimana nih bang? Ternyata Loli lagi sama abang nih bang. Loli, gimana nih? Jelasin aja ya. Gimana kamu? Loli kan bisa sama ini lo. Kenapa bisa sama Bang Rasman? Gimana lo? Kenapa bisa sama Bang Rasman? Bang, gimana bang? Loli keluar atau? Loli keluar dari rumah aman. Kabur, gak betah. Disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV, coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gila. Masa tuh di sana di ini? Iya, mau coba silakan. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman jam berapa? Jam 11. Dan Loli kenapa kamu memilih akhirnya ke Bang Rasman Loli bukan ke Mama? Kan karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini peduli dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu. Nah, Loli, kamu ingin ketemu sama Fadel atau gimana sih? Jangan mikir ya,
Bang, jadi ini gimana bang? Mau lapor? Saya mau bawa dulu ke pihak kepolisian. Untuk menghindari hal-hal yang gitu. Saya tidak mau nanti saya dianggap bersekongkol dengan Loli. Nah, bagaimana ceritanya nanti saya jelasin. Saya juga tadi udah mau istirahat di rumah, tiba-tiba ya begini. Saya harus bawa langsung ke sini. Loli kok bisa tahu alamatnya Bang Itu Rasman? yang saya heran itu. Nabrak. Itu yang saya kaget. Karena lihat di YouTube, dari YouTube. Karena kan Om Rasman kan sempat ngebikin rekon. Nah, di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah, seperti itu. Nanti ya. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres. Kemarahan Nikita semakin memuncak. Laura kabur dari safe house dan mendatangi Rasman. Pada momen itu, Nikita yang merasa geram langsung melayangkan pukulan kepada Rasman yang saat itu tengah mendampingi Laura di kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Tak tinggal diam, Rasman segera melaporkan Nikita terkait kasus dugaan penganiayaan lengkap dengan alat bukti yang cukup. Wah, kira-kira berapa ya total ancaman hukuman Nikita Mirzani jika ditambah dengan kasus dugaan penganiayaan ini? Buat kalian yang penasaran, ikutin terus update-nya hanya di Selebtube TV. Dan nanti akan diadakan rapat 4 lembaga terkait di mana Loli akan ditempatkan. Karena dia trauma berat dengan situasi yang ada sekarang. Dan 4 lembaga itu yang akan memutuskan. Dan saya tidak ada di lembaga itu. Nah, lembaga apa saja? Salah satunya kepolisian, PPA. Ada 2 lagi yang saya nggak mungkin sebut namanya. Tapi insya Allah siang ini akan ada keputusan 4 lembaga. Akan ada keputusan 4 lembaga ini di mana Loli akan ditempatkan sampai urusan Fadil selesai dan atau sampai Loli dewasa. Loli 28 Mei sudah 18 tahun. Berarti 4 bulan lagi. Itu yang saya bilang. Buat apa sih ribut lagi antar anak dengan ibu? Ngalah aja. Loli mencari saya, bukan saya mencari Loli. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak pernah ketemu Loli, baru tadi malam. Saya tidak percaya itu Loli. Dia kirim voice note. Saya dengar benar suara dia. Dia telepon, dia video call. Saya lihat. Apakah saya harus membiarkan dia? Karena dia mengancam akan bunuh diri. Di atas juga mengancam akan bunuh diri. Kenapa dia cari saya? Saya tanya, karena pertimbangannya dia yakin saya yang bisa membantu dia. Dan memang saya dengan istri memang tulus. Nah, jadi kaitan ini saya harapkan NM bawa yang tenang. Ya, walaupun ada persoalan hukum dengan saya laporkan urusan penganiayaan, tapi tetaplah bawa yang tenang. Masalahmu dengan saya biar berjalan, masalahmu dengan anakmu cari solusi yang terbaik. Kalau dia cerdas sebenarnya, kan dia bisa lihat. Loli itu mencari saya, datang kemari saya bawa. Artinya saya tidak jahat. Saya nggak mau memperkeruh. Kalau saya mau memperkeruh, saya bawa ke Polda, bos. Di Polda dia cuak-cuak buat laporan segala macam. Lalu kemudian buat laporan polisi mungkin sana. Atau saya bawa ke Barreskrim, atau saya bawa ke KPAI hari ini. Tapi kan tidak saya lakukan. Saya rapat, saya bawa ke Polres. Saya yakinkan dia bahwa kamu lagi bermasalah hukum, Fadil bermasalah hukum, ayo kita ke Polres. Saya nggak sanggup lagi, makanya saya lari, saya trauma. Di safe house lah, inilah, itu segala macam. Iya, sampaikan keluhan kamu itu ke Polres, ke Ibu Kanit PPA, ke Pak Kasat. Saya apresiasi Pak Kasat Reskrim, beliau turun tangan. Jadi saya, Pak Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA, dari PPA, istri saya, Loli, tidak ada yang tidur. Dan wartawan juga. Saya tahu, salah satunya Nando. Ini juga ini. Artinya, saya ingin kasus ini cepat selesai. Yang saya sayangkan berkembang.
Saya nggak mungkin nggak buat laporan polisi karena saya merasa saya dianiaya. Dan dia perempuan, kalau laki-laki ya kita gas. Perempuan. Nah, jadi saya kira itu saya insya Allah siang akan ke sini. Karena saya harus istirahat, harus juga sarapan, harus makan obat, dan masih ada urusan. Siang nanti akan diputuskan Loli akan ditempatkan di mana sampai Loli selesai kasusnya dan atau sampai Loli dewasa. Dan ingat, apapun putusan itu harus tunduk dengan putusan itu. Karena itu adalah sebuah putusan lembaga untuk kebaikan Loli. Karena itu ada ruang nanti, mudah-mudahan di tengah-tengahnya ada perbaikan hubungan Loli dengan ibunya. Saya masih berharap ibunya NM dengan Loli bisa bersatu. Walaupun amarah Loli tidak mau bersatu. Tapi saya yakin kalau diusahakan akan bersatu. Oke, cukup. Saya istirahat dulu. Bang, tadi kondisi Loli gimana pas lihat Bang? Loli masih histeris. Berarti ini lapor Masih histeris dan dia menyampaikan pesan yang kuat. Saya nggak dikasih pulang ini tadi dengan istri. Dia tarik terus tangan istri saya. Ya, saya kasihan. Ya, saya kasihan. Loli menyampaikan pesan bahwa silakan Om pulang, tapi Om harus datang siang. Dan saya tidak mau ditemui oleh NM. Berarti nanti nggak Itu garis dia. Berarti nggak ke Polda Bang hari ini Bang? Bilang ke Polda siapa? Jadi yang agenda ada ke Polda juga. Belum tahu. Ya. Bang, berarti Bang, berarti kita hari lihat. berarti hari ini Tapi saya siang ini di sini. resmi laporannya berarti masuk ya Bang ya? Habis Jumat saya ada di sini. Berarti resmi Bang yang laporan ke terhadap NM yang di sini tadi Sudah. Bang? Sudah resmi ya? Sudah ada LP-nya.